Cara untuk mengetahui kertas water slide decal sudah siap akan ditempel atau belum, kita cukup potong bagian kertasnya sedikit seperti ini ya guys. Halo lur, kembali lagi bersama kita di sini. Semoga yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Dan di video kali ini kita akan repaint helm lagi. Di sini akan menggunakan motif kertas water slide decal lagi seperti yang kita buat kemarin di helm Kyoto itu ya guys. Cuman di sini untuk helmnya helm full face dari NGS YX1 ya guys serinya. Jadi kemarin kita buat di helm Kyoto yang putih seperti ini menggunakan kertas water slide decal, dan di video kali ini yang akan kita buat yaitu helm full face ya guys. Jadi ini seri full face nya. Cuman yang berbeda di sini adalah untuk nanti di helm full face NGS ini untuk motifnya kanan kiri dibikin sama. Untuk temanya masih sama sebenarnya ya guys, tema dari helm Kyoto itu tadi. Nah oke guys, akan seperti apa pengerjaannya, simak terus. Akan ada juga untuk poin penting jika kita main kertas water slide decal itu ada poin yang terlewatkan, saya jelaskan kemarin ya guys. Jadi di video kali ini akan saya jelaskan lebih detail lagi. Untuk helmnya di sini kita buka terlebih dahulu ya guys. Di sini masih lengkap semua, untuk kitab-kitabnya, stikernya pun masih ada, dan di sini untuk kertas water slide decalnya juga sudah disediain. Untuk model kertas water slide decalnya di sini menggunakan yang transparan ukuran A3 seperti ini ya guys, dengan menggunakan printer laser jet atau pigmen warna serbuk seperti ini. Lalu kita buka untuk helmnya. Di sini kondisinya kayaknya masih bagus terawat ya guys, karena ini masih lengkap semuanya dari sarung, kitab-kitab. Untuk helmnya di sini rupanya bermotif seperti ini, dan ini pun juga masih bagus, motifnya masih mulus di bagian sini. Cuman di sini ada bagian yang dent ya guys, atau lecet sedikit seperti ini. Sebenarnya untuk ownernya atau customer saya ini sudah saya tawarin untuk repair saja untuk bagian yang lecet, cuman nggak mau. Di sini maunya pengen ganti skin saja. Nah oke guys, kita lanjut ke pengerjaan. Berhubung di sini helmnya motif, akan kita putihkan terlebih dahulu menggunakan warna white atau putih. Ini putih solid dari Auto Glow. Untuk clearnya kita main aman. Di sini saya menggunakan clear 11. Jadi ini clear dari Auto Glow dengan kode 70511. Jadi perbandingannya 1 clear 1 hardener tanpa ada penambahan thinner lagi ya guys. Seperti ini untuk clearnya. Jadi untuk perbandingannya nanti sama tanpa ditambahin oleh thinner. Nah oke, untuk helmnya di sini akan kita amplas terlebih dahulu menggunakan amplas 800. Di sini tidak kita kupas untuk motif lamanya, cukup kita amplas saja karena masih lumayan bagus, jadi kemungkinan untuk daya tahannya juga masih bagus ya guys nantinya. Setelah selesai pengamplasan, di sini helm sudah kita tutup menggunakan lakban bagian yang tidak perlu dicat. Di sini untuk tahap awal kita menggunakan epoxy filler dari Pacific Paint. Ini epoxy dan thinnernya menggunakan thinner VS41, thinner PU. Untuk takarannya ngikutin TDS di kalengnya ya guys. Di sini akan kita semprot untuk helmnya ini sebanyak 1 lapis merata saja, tidak terlalu tebal. Jadi cukup menutup untuk bagian helmnya semuanya atau menyeluruh seperti ini. Karena ini dasarannya motif ya guys, cukup seperti ini. Untuk penyemprotan epoxy fillernya kita diamkan sampai kering. Dan di sini sudah kering sekitar kurang lebih 30 menit kita diamkan, lalu kita akan masuk ke warna putih. Di sini ada warna wet dengan kode DF95 dari Auto Glow. Untuk takarannya juga ngikutin dari TDS kalengnya ya guys. Untuk thinner kita tetap menggunakan VS41 atau thinner PU dari Auto Glow. Nah oke guys, sekarang kita masuk ke pewarnaan. Untuk pewarnaan ini akan kita semprot sebanyak 2 lapis. Untuk lapis pertama kita tipis-tipis secara menyeluruh. Loh tadi untuk epoksinya tidak diamplas bang, ini sudah halus ya guys, jadi tidak kita amplas, kita langsung masuk ke warna putih. Kita jeda sekitar 10 menit lalu kita masuk ke lapis kedua. Di lapis kedua ini sama seperti tadi, untuk penyemprotannya tipis-tipis saja, kita lakukan pewarnaan warna putih ini secara menyeluruh seperti ini ya guys. Kemudian akan kita diamkan kering selama 1 hari.
Setelah beres di pewarnaan helm, di sini akan kita lanjutkan untuk pengekliran water slide decal menggunakan clear 705 dari Autoglow, yaitu clear 11 atau 1:1 dengan kode 705 seperti ini ya guys. Jadi ini clear dan ini hardinernya itu kita campur 1:1 tanpa ada penambahan thinner lagi. Nah oke guys, di sini kita campur terlebih dahulu. Jadi memang kita main aman menggunakan clear yang tanpa thinner atau clear 1:1 ini karena tadi untuk helmnya sendiri itu masih ada motif bawaan dan kita hanya timpa menggunakan epoksi dan warna putih untuk polosannya guys, untuk menjadi polos. Setelah kita aduk clearnya, di sini akan kita semprot gambar. Untuk gambarnya kita keluarkan dulu, ini gambarnya masih, dan untuk clearnya jatuh di sini ya guys. Nah susahnya bikin konten itu seperti ini, rata-rata kejadian ya guys. Nah oke, ini sudah kita buat lagi dan yang tadi kita relain saja. Sekarang kita akan clear untuk gambarnya ini sebanyak 2 lapis. Jadi untuk pengekliran gambar ini kita clear sebanyak 2 lapis dengan jeda sekitar kurang lebih cuma 5 menit, nggak sampai 10 menit karena di sini untuk clearnya lumayan cepat kering. Jadi kita kasih jeda sekitar 5 menit saja ya guys. Jadi untuk jedanya itu tergantung dari clear apa yang digunakan. Di sini kita tadi menggunakan clear dari Autoglow dengan kode 70511. Nah oke guys, di sini sudah kering untuk helmnya. Ini kita diamkan selama 1 hari untuk helmnya. Dan untuk clearnya ini kita diamkan selama kurang lebih 6 jam. Di sini sudah kering seperti ini. Lalu apakah ini sudah siap ditempel? Jadi untuk kertas water slide decal itu cara untuk menentukan waktunya atau waktu yang pas untuk menempelkannya, kita tes dari bagian kertas pinggir seperti ini ya guys. Jadi ini kan kertasnya sama kita clear, kita potong sebagian seperti ini. Kita ambil ini untuk kita tes apakah ini sudah bisa digeser atau digunakan atau belum. Jadi ini kita masukkan ke dalam air seperti ini, kita tunggu sampai dia bisa digeser. Kita diamkan selama kurang lebih 1-5 menit. Untuk waktu ini tidak tentu karena lain kertas juga lain-lain jenisnya ya lur. Jadi ini setelah kita diamkan beberapa saat, kita lihat sudah bisa digeser atau belum. Pokoknya ngetesnya itu tinggal pakai bagian kertasnya yang tidak terpakai seperti ini. Kita coba geser seperti ini ya guys. Jika keriput atau mengkirut itu biasanya clear kurang kering atau masih terlalu lunak. Dan ini sepertinya clearnya sudah bagus keringnya seperti ini. Nah ini mantap ya guys, untuk keringnya bagus, bisa rata, tidak mengkerut seperti ini. Jika mengkirut itu berarti memang kurang kering. Ini kita coba tarik, juga lumayan elastis, untuk kekeringannya mantap. Kalau kita tarik seperti ini kok gampang sobek, itu berarti clearnya terlalu kering. Jadi jika mengkirut itu kurang kering, itu bisa dikeringkan lagi atau kita diamkan beberapa jam lagi. Jika gampang sobek atau rapuh, itu berarti clearnya terlalu kering. Jadi jika terlalu kering ini, gambar bisa disemprot clear lagi secara kabut agar kekeringan gambarnya itu lembab ya guys, seperti ini. Pasnya itu seperti ini, masih agak elastis, kita tarik tidak mudah sobek. Jadi saat kita setting gambarnya atau kita geser-geser di media itu udah enak ya guys. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah ini jika kita sudah tes tadi kok sudah mantap, nah ini langsung saja kita gunakan atau kita potong, kita tempelkan ke bagian media. Untuk pemasangannya di sini sudah kita jelaskan kemarin di bagian helm yang half face, helm Kyoto ya guys. Jadi di sini saya hanya menambahkan poin tadi, itu poin penting. Sebenarnya memang sangat sederhana dan simpel untuk cara mengetahui kertas water slide decal itu sudah bisa digunakan atau belum. Saya menggunakan cara tersebut dengan menggunakan bagian kertas yang tidak digunakan, itu kita tes, kita celupkan, kita geser. Jika porsinya sudah bagus, itu baru bisa kita aplikasikan gambarnya. Jadi jangan langsung gambarnya kita tempel ya guys, karena nanti takutnya jika masih lembab terlalu basah itu gambar bisa mengkerut. Kalaupun terlalu kering nanti gambar saat kita geser atau kita tarik itu bisa gampang sobek. Jadi lebih baik itu dipastikan terlebih dahulu. Nah oke, ini setelah beres penempelan seperti biasa kita keringkan gambarnya menggunakan kanibu seperti ini ya guys. Setelah itu potong di bagian nut atau bagian sambungan-sambungan pada motif helm itu kita potongin jadi biar bagus ya guys.
Lalu di sini untuk penempelan sebelah kanan atau kita nyocokin motifnya biar sama, itu triknya gampang ya guys. Jadi kita tambahkan sunlight di sini. Untuk gambarnya itu saat kita geser nanti lebih licin, karena untuk menyusun gambar agar sama di bagian yang sebelah kiri itu lumayan agak susah atau lama. Jadi kita menggunakan sunlight agar lebih licin dan lebih enak untuk menyusun gambarnya. Setelah kiranya pas, seperti biasa kita buang air yang ada di dalamnya dengan menggunakan kertas yang kita lipat lurus tadi. Setelah itu kita keringkan. Lalu di sini untuk motif belakang kita menggunakan gambar dari samurai atau tema-tema Bushido seperti ini ya lur. Ini juga sudah disediain di motif printnya atau motif kertas waterjet decalnya. Cuman untuk penempelan sudah pasrah ke kita. Setelah itu untuk pemotongan di sini kita potong menggunakan cutter yang benar-benar tajam untuk cutternya. Dan pastikan gambar itu sudah kering ya guys. Jadi kalau gambarnya sudah kering, kita motong-motong seperti ini itu tidak akan terangkat. Kalau gambarnya masih agak basah atau berair itu nanti bisa terangkat. Jadi kurang lebih seperti itu dari cara penempelan dan pemotongannya. Untuk WSD atau penempelan water decal itu memang lumayan susah-susah gampang ya lur. Nah oke, kurang lebih seperti ini hasil penempelannya. Untuk dari segi kiri kanan dan juga depan ini ada penambahan bunga sakura, akan kita clear menggunakan clear yang sama. Kita tadi menggunakan clear dari Autoglow dengan kode 705 perbandingan 1:1 tanpa penambahan thinner. Untuk clear ini jika kita campur atau kita takar 1:1 itu lumayan kental ya guys. Teman di sini memang tidak perlu penambahan thinner, jadi kekentalannya seperti ini kurang lebih saat kita campur. Dan kita akan tes untuk finishingnya ya guys, atau kita bikin finishing itu akan seperti apa dari clear Autoglow 705 1:1 ini. Di sini ada penambahan motif bunga-bunga kecil ya guys. Jadi ini setelah beres penempelan saya tambahin motif bunga-bunga lagi seperti ini biar penuh untuk helmnya. Untuk pengeklirannya sendiri akan kita lakukan sebanyak 3 lapis menggunakan clear coat dari Autoglow 1:1 kode 705. Untuk di lapisan pertama di sini kita akan kabut secara menyeluruh atau istilahnya kita spray kering seperti ini. Jadi di sini kita memang benar-benar main aman agar tidak keriting karena untuk helm bawaannya masih bermotif awalnya. Jadi di sini untuk lapisan pertama kita spray kering secara merata atau spray kabut seperti ini. Kemudian akan kita beri jeda atau kita diamkan selama kurang lebih 10 menit. Dan setelah 10 menit di sini kita lanjut ke lapis kedua dan lapis ketiga. Di lapis kedua dan ketiga ini di sini kita tanpa jeda langsung kita bikin glossy. Untuk spray gun yang saya gunakan di sini saya menggunakan spray gun Awarita dengan nozzle 0,8. Untuk tipikal clearnya di sini enak banget makainya karena ini tanpa thinner, jadi tanpa takut keriting sebenarnya ya guys menggunakan jenis clear seperti ini. Jadi kita bikin 3 lapis di sini sampai glossy dan wet look. Nanti setelah itu akan kita keringkan selama 1 hari dan akan kita pasang. Itu daya kilapnya akan drop atau enggak ya guys. Nah oke, ini sudah beres pengekliran, akan kita diamkan sampai kering. Di sini akan kita diamkan selama 1 hari, lalu nanti akan kita pasang dan akan kita lihat hasilnya. Nah oke guys, jadi ini hasilnya dari pengekliran menggunakan Autoglow dengan kode 705 1:1. Hasilnya setelah kering seperti ini. Dengan menggunakan motif water slide decal yang kita clear juga menggunakan clear Autoglow yang sama yaitu kode 705 dan perbandingan 1:1 tanpa penambahan thinner. Hasilnya seperti ini. Dari 0 kita clearnya sama ya guys menggunakan clear yang tadi. Untuk glowing dan glossy-nya mantap. Untuk pengeringannya di sini kita keringkan selama 1 hari dan sudah kita pasang seperti ini ya guys. Dan seperti ini hasil akhirnya dari penempelan kertas water slide decal yang kita ganti motif pabrikan atau motif bawaan. Kita ganti menggunakan motif dari kertas water slide decal. Hasilnya seperti ini. Untuk step by step pengerjaannya seperti tadi yang saya jelaskan dan juga seputar tips and trick
serta cara sederhana untuk memastikan kertas water slide decal itu sudah bisa ditempel atau belum seperti tadi yang kita jelaskan ya lur. Nah oke guys, jadi kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan di dalam video kali ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa makan, ngopi, dan terus berkarya pastinya. Nantikan terus video-video seputar pengecatan dan airbrush dari kita, di subscribe biar tidak ketinggalan, dan thank you. I know we grew up a little too fast. I miss the days that we chill and relax. Where did the time go? It all passed. Now I need to go back. I had no worries but always had plans. The only thing I did was dig out the trash. Now it's much harder to laugh, hard to get up and then work on my craft. I need inspiration, don't need no validation. No more medication, just try some meditation.